Dan ini ada informasi lain juga, Jati dan juga saudara, pinjaman online yang lagi ramai dibahas oleh netizen di sosial media. OJK baru-baru ini mengeluarkan data jika jumlah warga Jakarta terjerat pinjol mencapai 10 triliun lebih dan berada di posisi kedua di bawah Jawa Barat. Nah, ini tentunya pertanyaan adalah kenapa harus memilih meminjam lewat pinjol? Untuk apa sebenarnya mereka menggunakan uang dari pinjaman online ini? Kita ikuti diskusi berikut ini. Pinjol, pinjaman online, sepertinya menjadi cara mudah zaman sekarang untuk mendapatkan pinjaman uang. Saya katakan begitu, karena OJK mencatat 2,3 juta warga di DKI Jakarta terlilit utang pinjol. Total pinjamannya bahkan sampai 10,3 triliun rupiah. Dan yang mengagetkan, ternyata paling banyak pinjamannya untuk hal konsumtif, seperti beli baju, gadget, hingga beli tiket konser. Setuju kan? Caranya yang mudah. Kayaknya jadi salah satu daya tarik masyarakat mengambil pinjaman online saat butuh uang untuk mendapatkan sesuatu. Saya tanya dulu, kalian pernah nggak pinjam online? Pernah sih. Kamu waktu itu bayarnya sampai lunas atau gimana? Enggak, Mbak. Putus tengah jalan karena nggak punya duit. Bisa diuntungkan atau dirugikan sih sama pinjol ini? Ya kalau lihat bunganya sih ya dirugikan sih. Pernah pakai mengatasnamakan, kan kalau pinjol pakai KTP ya Kak, pakai KTP aku, pakai akun aku juga, tapi alhamdulillah udah lunas. Tuh, banyak kan yang pernah pinjol, tapi apa ya rata-rata alasan mereka akhirnya memilih pinjol untuk mendapatkan pinjaman uang? Ya karena butuh aja dulu, jadi pakai ini buat beli apa ya dulu. Udah berapa kali Pak pakai pinjol? Baru sekali. Baru sekali. Kenapa kalau boleh tahu waktu itu Bapak pilih pinjol, menurut Bapak pinjol ini menguntungkan atau justru merugikan? Ya kalau pas lagi butuh ya menguntungkan. Kalau pas lagi bayar ya merugikan sih. Kalau keuntungannya itu cepat cair tanpa jaminan. Cuman kalau kerugiannya ya bunganya besar. Oke. Kenapa waktu itu kamu pilih pinjol? Ya karena perlu sih. Perlu mendadak gitu. Jadi ya paling cepat ya itu. Berapa lama itu cairnya? Ya 1 jaman. Itu tergantung kalau kita membayarnya benar. Sebetulnya nggak begitu berat buat bunganya. Tapi kalau emang kita telat-telat ya alhamdulillah bunganya ya terlalu mahal. Rata-rata yang ditanya karena kebutuhan dan pengen cepat. Tapi tahukah kalau OJK justru menemukan hal lainnya? Ternyata banyak sekali konsumen pinjol ini butuh uang untuk hal konsumtif seperti beli baju, beli HP, sampai-sampai untuk membeli tiket konser. Nah, ini juga yang membuat banyak dari mereka yang akhirnya gagal membayar utang saat pinjaman online. Sebelum saya bahas lagi soal pinjol, ngerasain nggak sih kalau iklan penyedia pinjaman online banyak sekali menguasai media sosial kita? Apa ini juga yang jadi salah satu yang berpengaruh bagi masyarakat yang akhirnya jadi pinjam dari asalnya tidak ada niatan untuk meminjam? Untuk individu yang keluarganya tadi ya solidaritasnya itu nggak tinggi, institusi agama juga nggak tinggi, berarti ini orang dibiarkan sendiri kan? Ya karena dia dibiarkan sendiri, ya pasti terpengaruh. Yang pasti jangan salah dalam melihat pinjol itu sendiri. Salah satunya seperti yang dikatakan oleh sosiolog ini. Di masyarakat kita itu, dengan adanya pinjol, itu dia memahami atau mengerti bahwa sumber dana itu ada di sana, ada di pinjol. Nah, bisa jadi pinjol itu dianggap sama mereka itu sebagai pemberi dana atau peminjam dana gitu. Nah, nanti soal bisa bayar atau tidak bisa bayar, ya kalau ini masih Indonesia, itu ada istilah lihat nanti. OJK baru-baru ini mengeluarkan data soal pinjol. Jadi katanya Jawa Barat berada di peringkat pertama dengan total uang yang dipinjam melalui pinjol mencapai 13,57 triliun rupiah per April 2023. Sedangkan DKI Jakarta
per April ini mencapai 10,35 triliun rupiah. Berapa jumlah peminjamnya? Sebulan bisa mencapai 2 juta sampai 4 juta orang. Wow, besar sekali kan? Kalau pada bisa bayar, ya nggak apa-apa dong. Nah, ini ada juga data soal potensi gagal bayar. Per bulan Mei 2023 ada temuan sebesar 3,36% peminjam yang belum membayarkan pinjamannya lebih dari 90 hari. Totalnya mencapai 1,72 triliun rupiah. Ini belum termasuk peminjam yang belum bayar di bawah 90 hari. Sudah seharusnya kalau pinjam ya bayar dong. Salah satu dampaknya OJK mengkonfirmasi ada 33 pinjol yang kurang modal dan terancam dicabut izinnya. Itu dampak dari sisi konsumen yang gagal bayar. Bagaimana dengan penyedia pinjolnya? Nih, ada beberapa komplainan dari para peminjamnya. Ketika konsumen apply atau setuju, dia itu konsumen belum terinformasi terkait besaran perhitungan bunga, kemudian penalti, cara menghitung bunga, macam-macam. Kemudian yang kedua terkait dengan kerahasiaan data pribadi, kan. Data pribadi. Terus yang ketiga terkait dengan penagihan yang tidak etis lah menurut konsumen. Dan yang terakhir 4 itu tadi ini nggak banyak disadari konsumen, tapi kalau kita bicara term and condition dari pinjol itu banyak jebakan atau klausula yang masuk kategori unfair contract term. Jadi perjanjian yang tidak fair, tidak adil. Kalian yang berniat ingin menggunakan pinjol, hati-hati. Pinjol ada yang legal dan ada juga yang ilegal. Ini ada tips dari OJK cara membedakannya. Pertama, bisa kontak OJK. Kedua, pinjol ilegal suka menawarkan melalui pesan singkat. Suku bunga tinggi 1 hingga 4% per hari. Jangka pelunasan singkat. Pinjol ilegal juga suka meminta data akses ponsel seperti kontak, foto, dan video. Melakukan penagihan tidak beretika hingga tidak memiliki layanan pengaduan. Jadi bijaklah dalam mengelola keuangan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.